إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وارحم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ولا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عن عمران 159. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sampai hari ini, detik ini juga, menit ini juga, hari ini juga kita diberikan limpahan yang luar biasa, nikmat yang tiada tara. Sehingga kalau kita ingin mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan kita bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau sekalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa engkau menghitungnya. Apalagi berbuat dengan surat Ibrahim, wa inna antana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Intinya apa? Kalau engkau bersyukur atas nikmat yang diberikan kata Allah, maka engkau dapat. Tapi garis terakhirnya, wa in kafartum, jika engkau ingkar, maka ingatlah azabku kata Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan, 4 nikmat ini, maka kita bisa duduk bertafakur, mendengarkan khutbah, dan juga insya Allah akan bersolat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, panglima pada pasir kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yaumul akhir, hari di mana tidak ada hari lagi, hari di mana semua akan dimusnahkan, hari di mana kita akan dihadapkan di persidangan yang Allah kekal, dan di mana hanya ayat Allah dan Bapa kekal, tidak ada lagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Kami berwasiat kepada kita semua, terutama diri kami pribadi, al-faqir, al-da'i, mengajak kita semua, yuk sidang jamaah salat Jumat Masjid At-Tawbah, kita membenahi diri dari Jumat ke Jumat lagi, ke Jumat lagi, ke Jumat lagi, menjadi lebih baik pahala Jumat kita. Selalu saya singgung terus di sidang Jumat, jangan pernah ada yang tidur, jangan pernah ada yang berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Bisa jadi tema atau judul yang akan diperkenankannya nanti bermanfaat untuk kita. Tapi kali setelah berkhutbah sendiri, kadang introspeksi diri. Kenapa jamaah bisa tidur saat khatib sedang khutbah? Bisa jadi materinya membosankan, bisa jadi materinya monoton, bisa jadi cara penyampaiannya kurang berkenan, sehingga jamaah tetap tidur. Tapi ingat, kalau cuma dari kamar pindah ke sini cuma sekedar untuk pindah tempat tidur, coba sia-sia juga kita. Duduk paling depan, ambil Al-Quran. Ayo tak kayak di kantor, cak tiba-tiba duduk paling depan macam Quran. Awak belis tahu tu. Jangan didengarkan, itu asal teknologi baru. Gunanya di sini akan ditempah. Gunanya duduk di sini, tinggal di sini supaya untuk peleburan dosa. Oleh karena itu, kita sama-sama memperbaiki diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama yaitu
imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kata Imam Ghazali, takwa itu menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu takwa. Takwa itu bukan bencinya betul, bukan juga betul, bukan seweknya betul, bukan celana betul. Duduk hari Jumat paling depan, sopan mana betul, jas mana betul. Kalau takwa cirinya betul, mayat pun jenazah pun betul. Tak ada hitam-hitamnya sama sekali. Ya, tidak ada cetukan. Bisa jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sedang mendengarkan khotbah, takwanya lebih hebat, lebih tinggi daripada kami yang ngomong ini. Kami ini besar usulnya. Kalau baca ngomong baik, tapi tidak baca ngawur. Maka di sini di dalam Al-Quran, kabura makkan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa artinya Ustaz? Allah itu murka sekali kepada orang. Nah, tak disebutkan Ustaz, Kiai, Wakil Pak Ayo dan sebagainya. Warga sipil, bukan sipil, tidak disebutkan. Itu saja. Oleh karena itu, kita sama-sama menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan yang kami sebutkan tadi, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi dari larangan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, judul tema kita pada siang hari yang cerah ini, insya Allah, kejam tidak membawa manfaat. Maka pertama kali kami disebutkan surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena berkat rahmat Allah kamu bisa bertindak lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fassan ghalizal qalbi lan fatu min hawlik. Kalau kamu keras kepala, keras hati, lan fatu min hawlik, maka orang-orang di sekitar kamu akan menghindarimu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, kita ampunkanlah untuk mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah fil amr, dalam segala urusan. Terakhirnya fa'idha azabta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau dekat sudah bulat, kuat, tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini ternyata turunnya pada saat Rasulullah sedang dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di perang Uhud. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin perang Uhud kalah. Ternyata kenapa? Pertama kalahnya adalah para pemanah-pemanah hebat, pasukan-pasukan hebat Rasulullah. Itu bukan menjaga kandang, malah itu untuk membeli harta pasar. Ini sama kasusnya dengan di sini. Apabila petugas-petugas di sini sedikit saja lemah, mulai anggota mulai berpikir cak malu calon takut. Ini pun di zaman Rasulullah ada, bukan baru sekarang. Ingatkan. Benar-benar kumpul sehingga pos-pos pemanah tadi kosong, masuklah musuh oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya kalah. Sorry, luar biasa.
Tetapi apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah? Maka dari turunlah Al-Quran, bapak-bapak, saudara-saudara, rahimahullah. Al-Quran itu bukan bujuk-bujuk turun langsung 30 juz. Tidak. Contoh, baca perang, turun perintah. Masalah haid. Jak mana nak jelaskan masalah haid kalau Rasulullah tidak menikah? Maka Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, kemudian dengan Siti Aisyah. Bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW kebanyakan diperdengarkan oleh Aisyah. Aisyah, kalau haid ini jarum mandi wajibnya ini bersentuhan dengan laki-laki bukan mahram tidak boleh. Ini hukumnya. Itu gunanya Rasulullah menikah. Saudara-saudara sekalian. Kemudian setelah itu terjadilah perang Uhud dan kalah karena sibuk pasukan dari ngurus yang namanya harta dan pasar, jebol kandang. Kalau ibarat pemain gol itu gawangnya kemana, kipernya kemana, akhirnya bola musuh masuk. Ini tidak selesai itu terus bertembak. Oleh karena itu, selagi ada di sini, patuhlah kepada petugas-petugas yang ada di lapas. Kalau kalian lembut, mereka bisa lebih lembut. Tapi terkadang ada yang ditegaskan. Mau nggak mau ditegaskan. Kalau lembut nggak baca, baca kami. Ya, kalau kami pagi ini pendidik di SMA, kalau malam kami ini pengajar, karena dosen juga. Ternyata mengajar dengan mendidik itu berbeda. Kalau saya di universitas cukup mengajar, tak mendidik. Ngasih materi, pemaparan, PowerPoint, jekrek sudah selesai. Mahasiswa ngerti tidak terserah. Mereka baca belajar. Tapi kalau anak TK, PAUD, SD, SMP, SMA, butuh didikan seorang guru. Apalagi gurunya harus ditubuh dan ditiru. Namanya guru. Kalau kali di sekolah kita keras, murid tambah keras. Tak baca hari-hari. Zaman kita dulu, balik ngadu sama mak bapak itu, tambah lagi. Maksud itu yang tahu oleh guru kan. Sebelah kanan sini ayat tambah, sebelah kiri. Itu kalau dua zaman dulu. Sekarang tak baca, Pak. Sudah ada hak asasi manusia. Tak baca lagi main otak, tak baca lagi nyobil. Besok berisi ke masuk UI. Lucu, aku berkali-kali ceramah di sini. Ojo-ojo masuknya orang satu jamaah. Pas masuk di kamar, Ustaz kita ketemu. Asli. Tak ada lain lagi aku. Walaupun aku keluar dari sini, nak dipanggil ceramah, tidak lagi nak ceramah di sini. Lawan itu ingat tadi kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu marah sekali kepada orang yang baca ngomong baik, tidak baca awet. Balik ke cerita berkisah. Maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, fa'inna rahmatin minallahi linka lahum. Berkat lemah lembutlah atau berlemah lembutlah engkau sama pasukan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau wahai Muhammad kunta fazzan ghalizal qalbi, kau keras kepala, hatimu juga keras, maka pasukan umat-umat muslim yang lainnya itu akan lanfaqtu min hawli. Akan terjadi wahai Muhammad
Asal doanya tuh pengakuan sudah selesai. Oke. Jadi ada kasus-kasus yang Al-Quran turun di sini, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Kalau di Madinah namanya Madaniyah, kalau di Mekah namanya Makkiyah. Ini ada sekali. Begitu sudah selesai, kemudian apa diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wala kunta qazal qarizal qalbi lan fadu min hawlik fa'fu anhum. Wahai Muhammad, maafkan pasukan muslim. Wastaghfir lahum, minta ampunkanlah untuk mereka. Terus kalau ada perkara apa baik, ada masalah apa baik, entah itu rumah tangga kita, entah itu di keluarga kita, entah itu di di kantor, di lingkungan apapun, perintahnya wasyawirhum fil amr, bermusyawarah, jangan ngambil keputusan ewek, jangan mentang-mentang ada pangkat hebat, cakupan tanpa bapak-bapak, saudara-saudara ada di sini kadang-kadang apa? Karena mereka keputusan. Coba kalau kita pikirkan, tak boleh itu, tapi lantas harusnya masuk. Ternyata alhamdulillah masuk sini di meter. Keluar dari sini jadi insan yang baru lagi. Jangan sampai masuk asal mobil tapi namun masuk keluar lagi, masuk lagi, buang lagi, masuk. Apa alasannya? Di luar susah Ustaz nyari duit, kalau di sini lemah makan tidur gratis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa beda dengan kucing? Apa beda dengan burung? Gratis. Begitu walaupun tidak kita pelihara, pajaknya dimakan dewek karena sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut pun yang kecil itu nampak kita tidak bisa makan, tidak semua. Ternyata bisa berkata Allah sudah pilih. Ikan yang sebesar apa yang ada di lautan tak kena apes walaupun nak dikuras. Kalau pikir sekarang sama kalau kuras laut, kuras bak mandi dari sungkan, apalagi nak kuras, maka muncul sering tidak di surat Al-Rahman. Bagi ayat ada di Rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang berdusta. Kembali cerita tadi. Begitu sudah selesai, wahai Muhammad, maafkanlah pasukanmu kaum muslimin, minta ampunkanlah untuk mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau berusaha tekad kuat, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu senang kepada orang-orang yang menyerahkan diri. Islam itu asalnya dari aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Kalau ada yang misalnya ngecek kita pakai ASS itu jangan dijawab. Kalau ASS itu kalau kita pergi ke Eropa, ke Australia, ke Inggris, artinya bokong. Aku nak jawab. Kalau nak jawab kepanjangan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terlalu panjang nak ketiknya, buat salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wastazul yawma ayyuhal. Kalau besok panjang itu alhamdulillah. Karena kata Rasulullah SAW, kalau kita Assalamualaikum, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang bilang Assalamualaikum warahmatullah, jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata dipahami berbeda. Karena kita menjaga sah. Ustaz, ada teman kita, saudara kita keceplosan, non-muslim, ngomong salah
kita jawab. Tidak boleh jawab Ustaz dengan keyakinan. Boleh. Jawabnya waalaikum. Ya, waalaikum. Jangan pakai salahnya. Waalaikum. Bukan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam dan keselamatan untuk kamu juga. Kita beda server, tak bisa. Ya, kalau sama server bisa. Tuh. Terus terakhir tadi ada titipan sedikit. Ustaz, kalau ada tetangga kita non muslim meninggal, kita sebagai muslim ada rumah tetangga lewat sampingan pulau, tapi tidak berdatang. Boleh datang? Boleh. Ucapkan turut berbela. Surga, jangan boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari awal tadi kita ngomongkan beda server, tak bisa. Oleh karena itu di surat Al-Imran tadi ayat 159 kita berkumpul dan lemah lembut. Ustaz ini ngomong lemah lembut awal diorek kelasnya ngomongnya. Ya supaya itu. Kalau lemah lembut bapaknya itu lalu dia masih apa yang ngomong. Terus keras, kencang, tegas. Oh tidak ini apa lagi dengar tegas lagi tidak ada banyak dengar apalagi mentre itu bapak-bapak saudara-saudara sekalian kita ambil hikmah dari cerita dari tadi Al-Quran Uhud Ali Imran 159 kita ambil hikmahnya yuk kita perbaiki lagi menjadi orang yang lebih baik lagi jangan aku kaget atau teman sejawat aku aku masih banyak usaha kakek bayar tobat kalau lah pensiun baru tobat belum nyampe pensiun kalau mati belum bertobat kalau kau gak anak cetor surga jauh kan jauh lagi lewat mau sedih lagi tadi yuk kita berpikir rasional jangan berpikir yang statis mudah-mudahan bermanfaat untuk kita lalu kalau ada yang baik silakan diambil diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila ada yang kurang tidak berkenan mohon maaf semua itu insyaallah akan diberi kami sendiri a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri ila lisan bil khasar ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr barakallahu fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim أقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الذي جعل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا الإيمان مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ولا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة